Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Wijayanti dengan NIM 2107175 dari kelas keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan terkait keadaannya yang terus menurun seiring waktu. Penyakit ini terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Proses penuaan adalah penyebab penyakit degeneratif yang paling umum. Nah, selanjutnya ada proses degeneratif. Yang pertama ada cedera subletal. Terjadi bila sebuah stimulus menyebabkan sel cedera dan menunjukkan perubahan morfologis tetapi sel tidak mati. Perubahan subletal ini bersifat reversibel, di mana bila stimulusnya dihentikan, maka sel akan kembali pulih seperti sebelumnya. Yang kedua ada cedera letal. Bila stimulus yang menyebabkan sel cedera cukup berat dan berlangsung lama serta melebihi kemampuan sel untuk beradaptasi, maka akan menyebabkan kerusakan sel yang bersifat irreversibel yang berlanjut kepada kematian sel. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis degenerasi. Berbagai jenis degenerasi sel yang sering dijumpai antara lain ada. Yang pertama ada degenerasi albuminosa. Pembengkakan sel adalah manifestasi awal sel terhadap semua cicak sel. Perubahan morfologi yang terjadi sulit dilihat dalam mikroskop cahaya. Bila pembengkakan sel sudah mengenai seluruh sel dalam organ, jaringan akan tampak pucat, terjadi peningkatan turgor dan berat organ. Yang kedua ada degenerasi hidropik atau degenerasi vakuolar. Degenerasi hidropik merupakan jejak sel yang reversibel dengan penimbunan intraseluler yang lebih parah jika dengan degenerasi albumin. Merupakan suatu cedera sel yang menyebabkan sel itu tampak bengkak. Hal itu dikarenakan meningkatnya akumulasi air dalam sitoplasma. Yang ketiga ada degenerasi lemak. Degenerasi lemak dan perubahan perlemakan menggambarkan adanya penimbunan abnormal trigliserid dalam sel parenkim. Perubahan perlemakan sering terjadi di hepar karena hepar merupakan organ utama dalam metabolisme lemak selain organ jantung, otot, dan ginjal. Yang keempat ada degenerasi hialin. Istilah hialin digunakan untuk istilah deskriptif, histologik, dan bukan sebagai tanda adanya jejak sel. Umumnya, perubahan hialin merupakan perubahan dalam sel atau rongga ekstraseluler yang memberikan gambaran homogeni, cerah, dan berwarna merah muda dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Yang kelima ada degenerasi Janker. Dahulu dikenal sebagai degenerasi hialin pada otot sadar yang mengalami nekrosis. Otot yang mengalami degenerasi Janker adalah otot rectus abdominis dan diafragma. Yang keenam ada degenerasi mukoid atau degenerasi myxomatosa. Degenerasi mukus adalah substansi kompleks yang cerah, kental, dan berlendir dengan komposisi yang bermacam-macam dan pada keadaan normal disekresi oleh sel epitel serta dapat pula sebagai bagian dari matriks jaringan ikat longgar tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis penyakit degeneratif. Yang pertama ada osteoartritis, yaitu peradangan kronis pada sendi yang diakibatkan kerusakan pada tulang rawan. Yang kedua ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit yang membuat gangguan neurodegeneratif ini membuat jaringan otak yang terbuat dari sel-sel yang disebut neuron mengalami kerusakan. Yang ketiga ada osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit degeneratif yang mengaruhi kekuatan tulang. Yang keempat ada penyakit jantung. Penyakit degeneratif jenis ini adalah yang paling umum dan dikhawatirkan karena menjadi penyumbang kematian tertinggi di dunia. Secara umum, gejala penyakit jantung termasuk nyeri dada, kesulitan bernapas, mati rasa pada kaki. Yang kelima ada distrofi otot. Penyakit degeneratif terakhir yang bisa terjadi adalah distrofi otot. Kondisi ini menyebabkan degenerasi progresif dan kelemahan otot. Yang selanjutnya ada cara mencegah penyakit degeneratif. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit degeneratif adalah yang pertama ada menjaga berat badan tetap ideal,
Olahraga teratur, beberapa ahli menyarankan olahraga berat 30 menit 3 kali seminggu. Yang selanjutnya ada hindari makanan berlemak dan bergula, ganti dengan buah-buahan dan sayuran. Mengelola stres dengan baik, hindari merokok dan konsumsi minuman beralkohol, konsumsi makanan, minuman, atau suplemen yang meningkatkan antioksidan tubuh. Yang selanjutnya ada penyebab degenerasi. Disease sel merupakan keadaan di mana sel beradaptasi secara berlebih atau sebaliknya. Sel tidak memungkinkan untuk beradaptasi secara normal. Di bawah ini merupakan penyebab-penyebab dari jejak sel. Yang pertama adalah kekurangan oksigen, yang kedua kekurangan nutrisi atau malnutrisi, yang ketiga infeksi sel, yang keempat ada respon imun yang abnormal atau reaksi imunologi, yang kelima ada faktor fisik seperti suhu, temperatur, radiasi, trauma, dan gejala kelistrikan dan kimia, bahan-bahan kimia beracun. Yang keenam ada defek atau cacat atau kegagalan genetik. Yang ketujuh ada penuaan. Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai penyakit degeneratif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.